Satura Pangajani. Om Swastiastu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selamat sore anak-anak. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Coba dicek dulu teman-temannya. Ada yang tidak hadir atau tidak? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang. Siapa aja? Gintara. Karena ada 2 gambar ya. Ada gambar yang sebelah kiri kalian dan sebelah kanan. Yang kiri coba diperhatikan. Gambar apa itu yang kiri? Gambar Gambar apa? Coba angkat tangan dulu. Nah, coba Tony coba. Apa Tony gambar apa itu? gambar makanan yang sehat dan sempurna. Makanan yang sehat dan sempurna. Makanan sehat yang sempurna. Apa aja yang ada di gambar di makanan sehat sempurna? Ada apa aja sih di sana? Coba ada sayuran. Kemudian apa lagi? Ada buahnya. Kemudian apa lagi? Ada dagingnya. Kemudian apa lagi? Iya, ada nasinya ya. Sedangkan yang sebelah kanan. Nah, contoh gambar apa itu? Gambar apa? Makanan yang tidak sehat. Contoh junk food ya, junk food. Jadi makanan yang bukan yang tidak sehat tapi kurang sehat. Itu kamu ibu perlihatkan gambar lagi. Nah, ini ada gambar isi piringku. Nah, perhatikan isiannya. Apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar tersebut? Sayuran dan juga makanan pokok. Iya, baik sekali ya pendapatnya. Di isi piring ini ada beberapa komponen di sana. Nah, selain komponennya, coba dilihat dari porsinya, dilihat. Nah, coba diperhatikan dari porsiannya. Ada yang bisa menceritakan gimana sih porsinya itu? Nah, coba siapa yang bisa? Nah, coba Tony lagi. Makanan pokok itu porsinya sama dengan sayuran. Iya, Lalu kemudian buah-buahan sama dengan lauk pauk. iya, bagus Sayangnya sekali. dari makanan pokok dan sayuran itu lebih banyak daripada lauk pauk dan buah-buahan. Iya, bagus sekali. Jadi kemampuan menganalisisnya sudah bagus ini. Nah, jadi manfaat pembelajaran kita hari ini adalah dengan mempelajari nutrisi makanan, kita bisa tahu jadi kandungan pada makanan sehat itu kayak apa dan porsinya juga seberapa. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama itu kamu bisa mengaitkan jenis dan fungsi zat makanan dengan sistem pencernaan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kamu bisa menganalisis kebutuhan energi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi untuk penilaian, untuk pembelajaran hari ini Ibu melaksanakan 3 jenis penilaian. Ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian pengetahuan. Nah, kita lanjut ke pretest. Nah, Ibu berikan waktu untuk mengerjakan itu 5 menit. Ini hasil untuk pretestnya. Nah, bisa diperhatikan. Nah, kayak gitu hasilnya. Nanti pada saat post-test Ibu harapkan lebih meningkat nanti hasilnya. Di sini kamu yang minta untuk mencermati narasi atau cerita yang ada di slide. Nah, di masa kecil Budi dan Andre tinggal di daerah yang sama di pinggiran kota. Akan tetapi sejak kelas 3 SD mereka tinggal terpisah. Nah, tempat tinggal mereka menjadi berjauhan sekarang. Keluarga Budi memilih tinggal di daerah pesisir pantai, sedangkan keluarga Andre memilih tinggal di daerah pegunungan. Karena dekat pesisir laut, menu makanan Budi keseringan ikan, pasti ya, karena dekat dengan pantai. Sedangkan Andre jarang sekali makan ikan karena tempat tinggalnya di pegunungan. Budi adalah juara kelas di sekolahnya, sedangkan Andre tidak pernah menjadi juara. Nah, ketika mereka bertemu, Budi jauh kelihatan lebih tinggi daripada Andre. Nah, coba siapa yang bisa? Siapa yang menemukan informasi di cerita yang ada di slide? Coba Dina, coba apa saja informasinya? Informasi nih, masih informasi yang saya dapatkan adalah dengan
ringan, menunggangannya ikan bisa membuatnya menjadi lebih tinggi, sedangkan Andre yang jarang makan ikan membuat Andre menjadi lebih pendek dari Budi. Padahal mereka lahir pada bulan yang sama, hanya beda seminggu. Silakan ketua kelompok bantu dulu maju ke depan untuk mengambil LKPD untuk kelompoknya. Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok dulu. Nah, sudah duduk berkelompok semuanya? Silakan Ibu berikan waktu kalian untuk melakukan diskusi kelompok. Diisi setiap kolomnya itu 20 menit. Ya, 20 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan angkat tangannya, nanti Ibu yang akan menuju ke kelompoknya. Nah, jadi setelah kita melakukan diskusi, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu menyajikan hasil diskusi atau presentasi. Nah, silakan angkat tangannya dulu. Sudah. Nah, coba kelompoknya ini kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 1 dulu untuk presentasi. Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ibu Doi Wismawari. Saya Dimayani Daryati. Saya dari KPD Putri. Saya Ingin yang Dharma Saputra. Saya Kemaris Setiawan akan mempresentasikan hasil KPD yang kami temukan. Nah, identifikasi masalah yang kami temukan adalah Budi tinggal di daerah pesisir, sedangkan Andre tinggal di pegunungan, sehingga sumber jenis makanan dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Seperti Budi yang keseringan makan ikan bisa membuatnya lebih tinggi. Nah, rumusan masalah yang kami temukan, mengapa Budi lebih pintar daripada Andre? Hipotesis, kemungkinan karena Budi sering memakan ikan, sedangkan Andre tidak pernah memakan ikan. Nah, hasil penyelidikan yang kami temukan adalah karena Budi memakan ikan, ikan mengandung banyak asam lemak omega 3 yang berfungsi dapat meningkatkan kecerdasan skor IQ. Ikan juga mengandung protein yang tinggi sehingga Budi jauh lebih tinggi daripada Andre. Nah, kesimpulan yang dapat kami temukan, karena pengaruh tempat tinggal yang mempengaruhi faktor makanan sehingga mempengaruhi pertumbuhan manusia. Jadi di kelompok 1 itu dia dikaitkan dengan kandungan yang terdapat dari makanan yang dimakan oleh si Budi. Ya. Untuk kelompok 1 ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak? Nah, tidak, karena tidak ada yang disampaikan. Nah, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1, silakan kembali ke tempatnya. Nah, lagi 1, kelompok yang lagi 1 ya. Selamat sore buat teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang KPD yang saya temukan. Nah, dari sebelum itu mari kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Saya dari kelompok 2 atas nama Irian Setiawan, nomor absen 15, dan ini dia anggota saya yang pertama. Nama saya Nikada Aisyah Dewi, absen 16. Nama saya Kemayan Kamadiri, absen 20. Nama saya Budi Sudarmi, nomor absen 5. Nama saya Anak Agung dari Sama Suara, absen 1. Nah, baik, mari kita lanjutkan mengenai tentang yang pertama ada identifikasi masalah yang kami temukan, yaitu Budi dan Andre sudah berteman sejak kecil. Lalu yang kedua, perluasan jalan tol membuat mereka terpisah atau berjauhan. Lalu ada rumusan masalah. Kenapa
hasil penyelidikan, tinggi tubuh mereka tidak sama karena perbedaan tempat tinggal dan sumber daya alam, juga perbedaan nutrisi dan protein yang terkandung di lingkungan tersebut. Kesimpulannya adalah perbedaan tempat tinggal menyebabkan perbedaan pertumbuhan antara Budi dan Andre. Sekian, terima kasih. Nah, untuk kelompok yang lain bagaimana? Ada tanggapan? Atau perbedaan mengapa tempat tinggal berhubungan dengan pertumbuhan manusia? Karena di perbedaan tempat tinggal menyebabkan perbedaan protein, sumber daya alam yang berbeda-beda. Saya terima. Bisa? Bisa. Nah, kalau pas, silakan berikan cross lagi untuk. Jadi kondisi wilayah tempat tinggal pasti akan mempengaruhi makanan yang kita makan, ya nggak? Ya pasti. Nah, makanan yang kita makan itu semuanya pasti ada nutrisinya. Nah, nutrisi yang terkandung pada makanan itu dipengaruhi oleh tempat tinggal kita. Ya. Nah, untuk nutrisi makanan, ya makanan yang bergizi seimbang. Nah, bisa diperhatikan di slide. Di sana sudah Ibu berikan gambar. Nah, di sana contoh dari pedoman gizi yang seimbang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan dari presentasi kelompok 1 dan 2, kemudian dari diskusi yang telah kalian lakukan di kelompoknya masing-masing. Nah, kira-kira apa sih yang kalian bisa simpulkan dari materi hari ini? Coba kamu, siapa namanya? Yoga ya? Ya, silakan Yoga. Kesimpulan yang saya dapat dari materi pembelajaran hari ini yaitu walaupun pola jenis makanan dan tempat tinggal yang berbeda, kita tetap bisa menjadi anak remaja yang sehat dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, bagus sekali untuk Yoga. Terima kasih. Jadi proses ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kalian setelah kalian tahu materi yang kita pelajari tadi. Dulu pengerjaannya sama kayak tadi 5 menit. Ya, sama seperti di tes. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Ya, silakan dikerjakan, mulai dikerjakan. Nah, jadi ini 3 peringkat teratas. Nah, silakan berikan tepuk tangan dulu untuk mereka. Apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Nah, ada yang bisa bantu Ibu. Gimana sih pembelajarannya hari ini? Gimana pembelajarannya hari ini? Coba. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya bisa mengetahui pola gizi seimbang tentang karbohidrat, vitamin dan protein. Nah, sebelum mengakhiri, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, nanti linknya akan Ibu share di grup. Nah, silakan nanti ada berupa Google Form ya. Nanti Google Formnya itu dijawab, tidak usah diisi nama. Jadi kamu di sana ada beberapa pertanyaan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kamu jawab sejujur-jujurnya, karena ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Nah, bisa. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau infokan dulu untuk kegiatan selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian nanti cari informasi, boleh buka di buku atau cari di internet boleh. Silakan dicari informasi mengenai proses pencernaan dan juga organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan. Nah, karena waktu juga sudah sudah habis untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Ya, sudah semuanya paham? Sudah. Karena tidak ada yang bertanya, nah mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ngaturang para mesanti.